Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Karena ini masih masa pandemi, jadi Ibu berharap kalian harus saling menjaga kesehatan. Tetap laksanakan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Iya. Sebelum memulai pelajaran, tolong ketua kelas dipimpin dulu untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini udah siap untuk mengikuti pelajaran? Siap ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Fajri, Erik, Anissa, Hadir Bu. Ririn. Hadir Bu. Ya, hadir semua ya hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi apa? Ada yang masih? Cerita fantasi. Wah, cerita fantasi. Khususnya tentang struktur cerita. Fantasi. Baik, materi pada hari ini kita akan membahas mengenai cerita fantasi. Ya, kalian bisa melihat pada PowerPoint. Nah, kompetensi dasar yaitu 4.4 menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa dan aspek lisan. Untuk hadirnya, sedangkan untuk indikator ada 2 indikator yang harus kalian capai pada pembelajaran ini. Yang pertama, menyusun kerangka cerita teks narasi cerita fantasi berdasarkan ide yang telah dirumuskan. Dan yang kedua, menulis teks cerita narasi cerita fantasi berdasarkan kerangka cerita yang telah dirumuskan dengan kalimat dan bahasa yang baik. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bisa kalian melihat. Nah, tujuannya setelah memahami teks cerita fantasi, siswa dapat menyusun kerangka cerita fantasi berdasarkan ide yang telah dirumuskan. Ya. Yang kedua, setelah memahami isi teks cerita fantasi secara bekerja sama, siswa mampu menulis teks cerita fantasi berdasarkan kerangka cerita yang telah dirumuskan dengan disiplin dan tepat. Baik. Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira ada tidak manfaat kita mempelajari cerita fantasi? Menambah wawasan. Menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan. Ada lagi? Ilmu. Ya. Untuk hiburan. Untuk hiburan. Ada satu lagi? Ya. Ada pesan moral. Ya, ada pesan moral yang terdapat pada cerita fantasi. Siapa yang tahu apa itu cerita fantasi? Siapa yang tahu? Cerita yang di dalamnya ada keajaiban. Ya, cerita yang di dalamnya ada keajaiban. Ada lagi? Ada lagi? Tokohnya seperti apa ya? Memiliki apa? Kekuatan. Memiliki kekuatan. Ya, itu cerita fantasi. Ibu mau lihat lagi jenisnya. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan jenis cerita fantasi? Cerita fantasi total. Fantasi sejaman. Sejaman. Ya, siapa yang bisa menyebutkan apa itu cerita fantasi total? Saya Bu. Semua yang ada pada cerita tidak semua terjadi pada kehidupan nyata. Ya, tidak terjadi pada kehidupan nyata. Ada lagi? Cerita fantasi apa tadi? Irisan. Siapa yang bisa? Ayo Bang. Cerita fantasi yang masih memakai nama dalam kehidupan nyata atau peristiwa yang terjadi di dunia nyata. Ya, tadi. Yang ketiga tadi. Cerita fantasi yang ketiga. Ya Bu, yang dipakai suatu masa kini, masa akan datang. Saya Bu,
cerita yang memakai dua latar waktu Yang berbeda. Memakai dua latar waktu yang Beda. Baik. Setelah itu menyajikan cerita fantasi. Bagaimana cara kita menyajikan cerita fantasi? Yang pertama, menemukan ide penulisan. Apa itu ide? Siapa yang tahu? Apa itu ide? Gagasan atau pemikiran untuk menulis. Gagasan atau pemikiran untuk menulis. Setelah itu kita menggali ide fantasi dari membaca. Untuk mendapatkan ide-ide kita harus banyak Membaca. Ya, dengan membaca kan kita pasti akan memperoleh Ilmu. informasi, memperoleh ide. Nah, dan dari ide itu bisa kita gunakan untuk menulis cerita fantasi. Yang terakhir, membuat rangkaian peristiwa. Jadi dari ide-ide yang kalian peroleh itu kalian akan membuatkan apa? Ya, membuatkan rangkaian peristiwa. Kemudian yang terakhir kalian mengembangkan cerita. Ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Bisa dipahami? Bisa ya. Jadi kegiatan kalian selanjutnya, kalian secara berkelompok mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan, ya. Jadi nanti kalian tugasnya di situ bisa diperhatikan di LKPD-nya. Kalian membuat cerita fantasi. Boleh dikerjakan secara bersama-sama dalam kelompoknya. Ya, silakan kerjakan dulu. Kalian mempresentasikan tugasnya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Judul Rumah Tua. Matahari tepat di atas kepala ketika Rara, Bagas, dan Dito asik bermain. Mau kalian menanggapi hasil dari kelompok 1 tadi, bagaimana? Ceritanya sangat bagus dan dia menyampaikannya dengan benar dan jelas. Ceritanya sudah baik, struktur cerita sudah lengkap, pembacanya pun sudah benar dan teliti. Iya, strukturnya sudah lengkap. Jadi kelompok 1 tadi struktur cerita fantasinya sudah dong? Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin menceritakan cerita Si Belang dan Tuan Muda. Alkisah di sebuah negeri hiduplah seorang tuan muda yang sangat tampan dan baik hati kepada rakyatnya. Ya, dari penampilan kelompok 2 tadi, siapa yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Nah, ya silakan. Cerita yang disampaikan oleh kelompok 2 struktur kurang pada bagian resolusi. Ya, strukturnya kurang pada bagian resolusi. Kita lanjut ke kelompok 3. Ya, kelompok 3. Perwakilan dari kelompok 3. Ya, ayo Bang. Saya mewakili dari kelompok 3. Judul cerita Buku Ajaib. Di suatu desa yang jauh dari keramaian hiduplah seorang gadis kecil bersama neneknya yang buta. Noni, demikian penduduk desa memanggilnya. Ayo, siapa yang ingin menanggapi? Silakan. Ya. Struktur ceritanya sudah lengkap dan mudah dipahami. Ya, selanjutnya kelompok 4 yang akan mempresentasi. Jadi ini kelompok terakhir. Ya, silakan kelompok 4. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan menceritakan tentang cerita fantasi yang berjudul Kisah Panci Ajaib dan Banjir Bubur. Di sebuah desa ada seorang gadis yang bernama Ria. Ria adalah seorang gadis yang berusia 15 tahun. Dia manis, rendah hati, dan baik. Dibesarkan dengan perbuatan baik oleh ibu. Kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ayo silakan yang ingin menanggapi. Ya, silakan Kak. Cerita fantasi yang dibuat oleh kelompok 4 kurang komplikasi dan resolusi. Ya, berarti kurang pada 2 struktur. Mengapa tadi kurang Kak? Waktunya? Atau?
Kehabisan ide? Kehabisan ide. Setelah kalian mempresentasikan tadi, maka Ibu dapat simpulkan hasil pelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum Ibu menyimpulkan, siapa yang ingin menyimpulkan terlebih dahulu? Ibu. Iya. Merencanakan cerita. Panggilan ide cerita fantasi dari membaca, membuat rangkaian peristiwa, mengembangkan cerita fantasi. Ya, itu dari segi merancang sebuah cerita fantasi. Ada yang lain lagi yang ingin menyimpulkan? Ya. Dalam menulis cerita fantasi, yang pertama kita harus membuat kerangkaan dan mengembangkannya dalam tulisan. Ya. Dalam menulis cerita fantasi harus ada kerangka, kemudian kita harus mengembangkannya dalam sebuah tulisan. Siapa yang bisa memberikan refleksi manfaatnya? Ya, Bu. Manfaat mempelajari cerita fantasi, menambah pengetahuan, ilmu sebagai hiburan, ada juga pesan moralnya. Iya, itu refleksinya. Ada yang ingin menambahkan? Bahwa dalam cerita fantasi ini ada banyak pesan moral yang kita dapatkan, seperti itu. Selain itu juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ya, jadi nanti pertemuan berikutnya kalian masih akan mempelajari cerita fantasi. Jadi nanti kalian akan menceritakan kembali secara lisan, ya, menceritakan secara lisan cerita fantasi yang telah kalian buat. Ya, itu pertemuan berikutnya. Jadi nanti kelompok yang kurang tadi, ada beberapa kelompok, 2 kelompok ya, yang kurang pada bagian akhir atau bagian tengahnya tadi, itu bisa diperbaiki ya, diperbaiki di rumah. Minggu depan akan kita ceritakan secara lisan. Ya, Ibu akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.